Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu saya dengan Dedi, SMK Negeri 4 Jakarta. Sesuai dengan request teman-teman untuk membahas tentang cara pembuatan atau desain PCB dengan menggunakan Proteus. Ini saya gunakan adalah Proteus 8,5. Baik, Proteus ini adalah suatu program yang sangat powerful. Dia memiliki beberapa keistimewaan dibandingkan dengan software elektronika yang lain. Pada Proteus, selain dia dapat digunakan sebagai skema capture atau menggambar skema, dia juga bisa digunakan untuk mendesain PCB. Yang ketiga, kelebihan dari yang saya katakan tadi adalah kemampuan Proteus untuk melakukan simulasi rangkaian. Jadi sebelum kita buat dalam bentuk aslinya, kita bisa dulu melakukan eksperimen simulasi daripada rangkaian bekerja atau tidaknya. Tentu saja nanti kalau sudah memang bekerja sesuai dengan keinginan, kita bisa lanjutkan dengan proses pembuatan PCB dan rangkaian yang sebenarnya. Kelebihan yang keempat daripada Proteus itu adalah kemampuan untuk menyajikan output nantinya berupa gambar 3D. Dimana dengan gambar 3D kita bisa melihat nanti PCB dan tata letak komponen yang sudah kita buat. Nanti akan kita perlihatkan secara khusus dalam materi ini. Baik, untuk memulainya, hari ini kita akan coba membuat skema rangkaian stable multivibrator 55 dengan menggunakan Proteus, dan membuat juga PCB-nya untuk desain single layer dengan ukuran 5 kali 10 cm atau 5 kali 8 cm untuk ukuran PCB-nya. Baik, kita mulai dengan skematik capture. Skematik capture di sini adalah untuk mendesain PCB. Kalau kita lihat ikon ini sambil nunggu, ikonnya cukup lama. Ini saya punya komputer udah leret ya. Ini ada skematik capture yang gambar simbol komponen. Yang sebelahnya adalah untuk membuat PCB layout. Kemudian yang selanjutnya adalah buat 3D visualizer, yaitu untuk menampilkan desain PCB yang sudah kita buat. Ini 3 hal barangkali yang fungsi utama daripada rangkaian Proteus. Yang pertama, dia dapat membuat PCB sekaligus nanti bisa kita simulasikan, kita jalankan apakah dia bekerja atau tidak. Oke, ini layarnya. Ini kebetulan saya matikan gridnya. Dalam kondisi default dia akan keluar grid atau garis bantu seperti ini. Kita bisa hilangkan gridnya ya, atau saya munculkan, nggak masalah. Nah, kemudian untuk memulai menggambar skema, kita harus masuk ke library utama daripada Proteus. Ini adalah komponen mode atau masuk ke library. Kita masukkan dulu ke library. Ini adalah keranjang tempat komponen-komponen yang kita gunakan ya. Setelah kita pilih dari library, kita bisa masukkan ke dalam device ini, keranjang device kita, alat yang kita gunakan, karena tentu saja kita tidak menggunakan seluruh
komponen yang jumlahnya ratusan daripada Proteus ini. Oke, kita masuk dalam library komponen, kemudian kita tekan P-nya. Nah, di sini adalah library komponen-komponen yang ada dari mulai analog, Arduino, Bluetooth, kapasitor, resistor, dan lain-lain. Ini jumlahnya ya mungkin bisa ratusan, mungkin ribuan, karena banyak sekali. Ya, kalau kita lihat di kapasitor, misalnya dia di yang kategoris saja kapasitor. Misalnya yang Excel ya ada segini. Untuk IC CMOS dia seperti ini, banyak sekali. Untuk jenis-jenis konektor, untuk audionya ada D-type dan lain-lain, banyak sekali. Ya, oke. Jadi kita yang akan kita gunakan adalah resistor. Untuk resistor kita bisa memanggil dengan ngetik minres. Di sini akan muncul resistor-resistor yang ada bisa kita butuhkan. Kita ketik yang paling pertama, kita butuh 100 kilo untuk resistor ini, minres 100 kilo. Kita klik 2 kali, setelah itu akan tersimpan di dalam keranjang kita. Kemudian kita pilih resistor yang 220 kilo, ini dia. Kita klik masuk juga di dalam keranjang. Kemudian ada 220 ohm buat LED-nya, ya sudah masuk 3 buah resistor yang kita perlukan. Kemudian IC 55-nya sendiri, IC 55 kita boleh ketik langsung menjadi 555. Ada analog IC. Nah, ini ada keluar nih IC 555 yang kita perlukan. Kita klik 2 kali IC 55. Kemudian kita butuh LED untuk indikator bahwa dia sudah jalan atau tidak. Saya pilih LED berwarna kuning, yellow, ini dia. Kita klik 2 kali supaya dia masuk ke dalam keranjang. Selain 55 LED, kita juga butuh 2 buah kapasitor sebesar 100 nano. Jadi kita lari ke kapasitor. Kemudian kita butuh keramik disk yang 100 nano. Ada 100 nano. Dekopling atau 100 nano. Ya, ini ada dekopling 100 nano yang di kaki 5. Kemudian kita perlu juga kapasitor elko radial, poli radial elektrolit. Kita perlu yang 1 mikro atau 4,7 mikro lah. 4,7 ya, 4,7 besar-besar sekali. Ya, kita ambil yang 50 volt. Ya, ini dia. Sudah. Kita juga butuh konektor buat batu baterainya. Ya, kita butuh konektor. Konektornya biasanya header block atau IDC header yang 2 saja. Terminal block yang 2 isi 2. Ya, ini boleh terminal block. Untuk percobaan kita juga boleh pasang bateri dulu. Bateri, nah ini yang 9 volt atau DC voltage source. Ya, kita boleh pasang. Oke, kita gambar skemanya dulu. Untuk IC 55 ini kita buat IC 55-nya seperti ini. Ya, kita tahu bahwa kaki 8 itu biasanya ke power. Kita kasih ke
power di sini ada untuk terminal mode power. Power ini defaultnya kalau nggak salah 5 volt. Kemudian ground, kita kasih ke ground 8 biasanya ke ground, sama 4 dia ke positif, 1 dia ke ground. Kemudian kaki 5 biasanya 100 nano. Mana ada 100 nano tadi? Ini dia 100 nano. Kita putar ini untuk mutarnya ya. Ini dia yang 100 nano. Kaki satunya ke ground. Kurang turun ya. Di kaki 2 itu biasanya gabung dengan bukan biasanya, memang harus gabung dengan kaki 6. Dari kaki 6 dan 2 ada kapasitor discharge yang 4,7 mikro tadi. Saya buka dari 2. Kemudian antara kaki 6 kaki 7 ada resistor. Saya pilih yang 220 kilo. Masuk ke kaki 7. Kemudian dari kaki 7 ke PCC saya pasang resistor. Ini kurang tinggi juga ya. Ya sudah. Kemudian untuk melihat outputnya, kaki 3 saya pasangnya resistor 220. Kemudian kita pasang LED ya ke ground. Ini ke kaki ke kaki 3 ya. Sudah selesai rangkaian kita untuk dapat mensimulasikan jalan atau tidaknya rangkaian kita ya. Ini kalau kita jalan. Kemudian kelebihan daripada Proteus, kita bisa mensimulasikan apakah rangkaian kita sudah benar. Kita coba jalankan. Kita tekan tombol play di sini untuk run simulation. Kita tunggu, lampunya sudah nyala ya. Kedap-kedip ya, itulah kerja daripada X-Table multi vibrator dengan menggunakan IC 555. Berarti rangkaiannya sudah bekerja. Kita bisa melewati tahap selanjutnya, yaitu tahap pembuatan PCB layoutnya ya. Oke, rangkaiannya sudah jadi. Kalau sudah jadi, kita persiapan buat layoutnya. Nah, IC ini tentu saja nanti bekerjanya butuh catur daya. Catur daya tidak ada komponennya, berarti nanti kita hubungkan dengan konektor saja. Jadi saya pasangkan di sini ada T-block ya. Ya, saya pasang T-block untuk ke PCC-nya ya. Ini powernya saya buang ya. Powernya saya buang. Saya hubungkan dengan J1 ya, konektornya untuk PCC nya. Kemudian kaki 2 nya saya hubungkan ke ground. Jadi saya boleh pasang ground di sini karena ambil jaraknya terlalu jauh ya. Sudah. Berarti kita sudah punya 2 konektor buat supply. Yang lain sudah oke. Nah, sebelum kita membuat jalur PCB nya, kita save dulu file. Kita save project as, kita simpan. Saya taruh di desktop
dengan folder PCB ya, ini PCB Proteus. Kita akan beri nama 555 stable. Oke, sudah selesai, kita save. Kalau sudah, kita langsung bisa masuk ke proses pembuatan PCB. Caranya adalah kita langsung mengklik tombol PCB layout, atau kalau di Proteus tipe 7 itu biasanya disebut dengan Ares. Kita klik tombol PCB nya ya, sudah selesai. Di sini nampaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komponen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 dengan IC ada 8 komponen. Kita cek dulu apakah skema kita memang ada 8 komponen. Kita pilih, lihat 1, 2 R ya. 2, 3 R, 4 R, 5 dioda, 6, 7, 8. Berarti sudah ada semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sudah ada semua. Sudah ada komponennya semua. Berarti ini sudah komplit. Kalau sudah komplit, ini adalah PCB-nya, tempat kita mendesain PCB. Kita buat dulu kotak layout PCB-nya. Kira-kira aja dulu. Oh, bentuknya sebesar ini kira-kira, gitu ya. Nah, apakah ini sudah tepat, sudah pas untuk jalur papan PCB itu berada pada jalur yang namanya board. Kalau ini yang warna biru muda atau cyan ini namanya top silk. Berarti kita harus pindah dulu ke board. Kita klik kanan di PCB sini, kemudian kita change layer, kita ambil yang board edge ya. Nah, ini kita pindahkan ke board, nanti ini akan berubah menjadi warna kuning. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah ukuran papan PCB. Kalau mau lihat PCB nya masih kosong, kita boleh melihat juga tampilan simulasi 3D nya pakai 3D visualizer-nya. Kita bisa lihat. Nah, ini dia. Berarti ini kita punya PCB yang masih kosong melompong. Ini PCB-nya. Ya. Ini PCB-nya, bisa kita putar-putar, bisa kita lihat. Mau gimana? Ini kita putar kiri, putar kanan, dan lain-lain. Ini masih kosong PCB-nya. Kita kembali ke PCB layout. Nah, kita pindahkan dulu ukurannya ke dalam ukuran metrik. Ini ada metrik dan imperial. Kita mau pakai sistem metrik. Kemudian kita ambil meteran di sini, dimension mode. Kita mau PCB-nya tadi ukurannya adalah 5 kali 8 cm. Saya coba buat dulu. Saya klik di sini 1. Saya tarik ke bawah. Saya klik. Nah, itu adalah baru 4,2 mili, 42,5. Sedangkan kita butuh 5 cm, berarti 50 mili. Untuk itu kita coba atur snapnya di posisi 0,5 barangkali. Nah, kita bisa atur kita atur si penunjuk ini untuk sampai dengan 5 mili. Kita lihat geser ke atas 4. Belum. Kita kecilin dulu. Oke. Kita klik ujungnya. Kita seret ke atas. 49,5 sekarang. Saya ambil dikit saja. Ya, 50,5. Coba saya
viewnya snapnya di 0,1 yang paling presisi sih. Saya turunkan 49,4. Pas 9,3 yang bawah saya coba masih 49. Nah ini berapa ya, udah pas ya 50 mili ya, 50 kalau 04 ya udah 50 mili lah. Ini miring ya, 50 mili ya, 50 mili. Kemudian lebarnya adalah 8. Kita bikin satu lagi, kita klik di sini ya, kita tarik garis kita sini, kira-kira mungkin 8, masih 72. Kita tarik lagi garisnya 76, 80,3 kelebihan. Saya coba 79,5, 79,8, ya 80,2 sekarang kelebihan. Ya 80,2 ya udah oke lah, segitulah kira-kira ya. Ya sekarang PCB nya kita pasin, dipasin di tadi di 8, lebarnya 8, berarti kita pasin ya. Ini kita geser ya, sekitar itu. Lebarnya 5. Ini meterannya kita turunin dulu, meterannya kita turunin kira-kira gitu ya. Oke, kita turunin, kita atur ininya sampai lurus. Iya, kira-kira segitu, 5,8 ya, 5,8, 5 kali 8 ya. Kalau sudah meterannya kita boleh matikan. Inilah PCB nya yang kita buat sepanjang atau seukuran 5,5 kali 8 cm. Kalau sudah, kita bisa menempatkan seluruh komponen ke dalam PCB. Kita lakukan aja secara otomatis. Di sini ada tools, auto placer, kita oke kan aja semuanya ya. Ini semua akan ditaruh oleh software kita secara otomatis ya. Oke, kita rapikan sekarang. Ini kita rapikan. Karena dia berantakan sekali pastinya. Ya, ini di kaki 5 saya putar dulu, klik kanan, rotate anti clockwise, rotate anti clockwise ya, sudah. Kemudian ini juga saya putar juga ya, ini juga saya putar
Ini sebetulnya tergantung daripada kita bagaimana mau melakukan proses peletakannya. Saya bilas ya supaya rapi. Ya sudah. Kemudian R3 itu di output. Sini. Ini adalah kaki 2. Ya, saya putar. Sudah. Jumpernya di atas. Ya, sudah selesai. Kok ini nggak ada jalurnya satu? Oh, LED-nya belum ada nih. D1 LED itu belum ada, masih keputus ya. Oke, kita coba periksa skemanya. Itu satu langkah untuk mengetahui apakah semua kaki ini sudah ada kakinya. Ya, kita coba perhatikan. Kita pencet ini 2 kali, dia ada kakinya. Oh, ini sudah ada deal 08 gitu ya. Nah, ini yang 100 kilo. Nah, ini sudah ada res 4. Saya biasanya mengganti bukan res 4 tapi res 5 saya biasanya. Ini boleh kita lihat, kita pakai tekan apa, tanda kaca pembesar. Selain res 4 saya biasanya res 50. Ini yang biasa saya pakai ya, dia agak lebih lebar. Oke. Jadi semua resistor saya pasang di res 50 ya. Res 50. Ini res juga 50, sudah ada ininya. Nanti kalau kita lihat di dioda itu ternyata tidak ada LED-nya, tidak ada. Ini kakinya sudah ada semua ya. Nah, itu sudah ada kakinya, PCB paketnya maksudnya. Yang ini juga kita lihat ya, ini C1 sudah ada kakinya di kap 020 ya. Nah, tapi kalau yang LED itu dia belum ada kakinya. Coba kita klik 2 kali. Nah, ini masih PCB paketnya masih not specified. Jadi kita harus carikan buat kakinya. Kita coba ini kan. Nah, ini belum ada kakinya. Kita tekan, kita pencet LED. Nah, ini dia kakinya. Kalau sudah kita oke kan. Kakinya sekarang udah ada PCB paketnya. Oke, kalau sudah kita save lagi. Nah, kita save, kemudian kita masuk kembali ke PCB layout. Nah, ini sudah ada kakinya nih. Sekarang ini saya coba drag ke ini kan R2 nya masih menggantung. Nih ya, ini LED-nya nih. Saya pasang di sini. Ya. Nah, jadi kalau mau rapi, ya, ini cukup lega. Kita select aja semuanya.
bisa atur. Oke. Ya, agak jauhan dikit biar kalau mau juga nggak apa-apa di sini, biar lednya yang diputar. Ya. Oke. Kalau selesai, kita siap untuk melakukan proses routing. Kita akan melakukan proses auto routing untuk PCB single layer. Caranya adalah kita pertama masuk dulu ke dalam teknologi. Ada beberapa hal yang harus kita romah di sini. Yang pertama adalah design rule. Design rules ininya biasanya kita pasang di 15 TH, ini juga 15 ya, 15 semua ya, defaultnya. Oke. Kemudian net classes ininya semuanya di bottom karena kita hanya menggunakan single layer. Trace-nya biasanya saya ambil di 30. Next style-nya sama lah 30 ya. Kemudian untuk signal juga sama, kita rubah di bottom semua. Ininya juga 30 ya. Next style-nya juga 30 ya. Sudah. Jadi ada design rule, defaultnya tadi sudah. Kemudian kita pilih net classes-nya untuk signal dan power. Kalau sudah, kita oke kan. Kemudian berikutnya teknologi, kita lihat ke layer usage. Ini semuanya dimatikan karena kita tidak mau desain pakai double layer. Ini kita matikan semua. Oke. Kemudian yang ketiga adalah layer pairs. Juga ini kita matikan semuanya pada posisi bottom. Semua kita buat pada posisi bottom. Oke, selesai. Jadi 3 hal dalam pengaturan di sini, ada design rule, kemudian layer usage, menentukan layer mana yang digunakan, kemudian layer pairs. Kalau sudah, kita bisa melakukan proses auto routing. Auto routing itu ada tools di sini, ada auto router ya. Kemudian kita bisa lihat berapa cepat dia mengerjakan pekerjaan kita. Wire grid-nya 25, via grid ya nggak apa-apa lah ya. Kita coba lihat begin root. Ya, sudah selesai PCB yang kita buat ya. Nggak sampai beberapa detik, nggak sampai beberapa menit, sudah selesai PCB kita. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa lihat rangkaian 3 dimensinya. Nah, ini sudah lengkap ya. Sudah ada IC-nya, sudah ada LED-nya, RR-nya, sudah lengkap semua. Sudah ada jalur PCB-nya, sudah lengkap ya. Kalau sudah, biasanya kita ambil pad buat bikin baut spacer di sudut-sudutnya ya. Kalau mau
kita buat teks juga boleh ya, kita bikin teks di bawah ya, misalnya Madein ya. Jadi apa hacknya satuin ya, kita ini dia boleh ya, cuma nanti ini di barisan bawah ya, sorry, saya bisa pindahkan ke tempat yang aman, misalnya seperti ini ya. Atau kita juga boleh mengarsir bagian-bagian yang tidak dibutuhkan. Jadi kalau begini menyelup PCB-nya nanti cukup lama karena banyak tembaga yang harus dibuang. Ya, untuk mempercepatnya kita gunakan proses zone mode ini, atau kita boleh ambil posisi tools, power plant generator, ininya di bottom ya, netnya boleh ambil yang dari ground atau power. Clearance-nya saya ambil di 30, coba. Ini coba buat. Nah, ini dia. Ini dengan clearance 30, groundnya yang diarsir. Ya. Ini hasilnya. Ya. Kalau kita lihat dengan analisa 3D-nya seperti ini jalur PCB-nya. Nah, tuh. Ya, berarti ini nanti yang hijau muda itu tetap yang dirantaukan adalah, jadi mencelupnya bisa lebih cepat. Oke, itu saja. Kalau sudah, kita tinggal men-save ya, file, save project ya. Kita bisa langsung melakukan proses pencetakan. Itu saja barangkali teknik pembuatan PCB secara otomatis dengan menggunakan Proteus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.